Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana yang kita ketahui bahwasanya beliaulah yang membawa alam ini dari alam yang tidak beradab ke alam yang beradab. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari ekonomi mikro Islam. Yang pertama itu sistem ekonomi kapitalis. Yang kedua sistem ekonomi sosialis. Yang ketiga sistem ekonomi campuran. Yang keempat sistem ekonomi Islam. Yang kelima konsumsi. Yang keenam permintaan. Dan yang terakhir produksi. Baik, langsung saja mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sistem ekonomi kapitalis. Di mana sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Baik, adapun pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri kapitalis. Di mana yang pertama itu mementingkan diri sendiri. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk bersaing dalam bisnis dengan menggunakan metode-metode guna mendapatkan laba yang tinggi. Dalam hal ini, semua kegiatan ekonomi dan sosial dilakukan untuk kepentingan tiap individu. Adapun yang kedua adalah hak milik perseorangan diakui. Di negara yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis akan memberikan kebebasan untuk rakyatnya dalam menimbun kekayaan pribadi tanpa mempedulikan posisi orang lain yang tidak mempunyai kemampuan dalam melakukan hal yang sama. Adapun ciri yang ketiga yaitu kebebasan penuh terhadap semua kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi ini memberikan kebebasan secara penuh kepada masyarakatnya dalam melakukan segala kegiatan ekonomi. Intervensi dari pihak pemerintah sangat dibatasi. Jadi, mereka hanya berperan sebagai penyedia fasilitas saja. Adapun ciri yang keempat yaitu bebas berkompetisi. Sistem ekonomi kapitalis sangat memberikan kebebasan kepada para pelaku usaha dalam melakukan persaingan di pasar. Persaingan tersebut dapat terjadi antara pelaku bisnis, di mana mereka akan berlomba-lomba dalam memberikan produk berkualitas kepada para pembeli. Begitupun sebaliknya, para pembeli sangat dapat saling bersaing dalam memperoleh harga terbaik. Adapun sistem ekonomi yang terakhir yaitu harga sebagai penentu. Sistem ekonomi kapitalis menerapkan mekanisme pasar yang bertugas dalam menentukan harga, keseimbangan antara permintaan dan penawaran suatu produk ataupun jasa. Apabila terjadi penurunan harga yang cukup rendah, maka negara diminta untuk tidak ikut campur, sebab mekanisme pasar akan menentukan harga keseimbangan baru dengan sendirinya. Baik, adapun kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis, yang pertama itu efisien dalam menggunakan sumber daya dan mendistribusikan barang. Yang kedua itu setiap individu jadi lebih kreatif untuk dapat bersaing. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang cepat karena persaingan pasar. Dan yang terakhir, adanya penghargaan pada kerja keras individu dalam bisnis. Dan adapun kekurangan dalam sistem ekonomi kapitalis, yang pertama itu munculnya pasar persaingan tidak sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Yang kedua, persaingan dapat menimbulkan konflik dan ketidakadilan karena pemimpin pasarnya adalah pengusaha besar. Yang ketiga itu ekonomi jadi berorientasi pada uang sehingga perusahaan akan memiliki sudut pandang yang materialistik. Yang keempat itu profil dijadikan sebagai tujuan utama dalam berbisnis sehingga perusahaan besar akan mengambil alih perusahaan kecil. Selanjutnya itu
eksploitasi sumber daya alam demi keuntungan sebesar-besarnya. Yang keenam, kesenjangan dalam distribusi antar individu dan sarana-sarana produksi yang berpusat pada satu kelompok. Yang terakhir itu timbulnya krisis dan merajalelanya kejahatan karena pengangguran yang meningkat akibat pihak produsen yang berhenti berproduksi. Baik, adapun pembahasan selanjutnya yaitu sistem ekonomi sosialis, di mana sistem ekonomi sosialis dalam artian adalah sistem ekonomi yang pelaksanaannya diatur langsung oleh pemerintah. Dalam sistem ini, pemerintah bertanggung jawab atas kegiatan perekonomian sepenuhnya. Sistem ekonomi sosialis ini disebut juga dengan sistem ekonomi terpusat karena memang diatur langsung oleh pemerintah pusat. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi sosialis, yang pertama itu pemerintah mengatur sepenuhnya. Sesuai dengan definisinya secara umum, pada ekonomi sosialis pemerintah mengatur pergerakan ekonomi sepenuhnya. Jadi mereka tidak hanya sebagai pengawas tetapi juga pemangku kebijakan. Adapun ciri yang kedua yaitu pemerintah menjadi pihak yang berkuasa. Selain mengatur segala macam kebijakan, pemerintah juga berkuasa dalam hal menentukan aktivitas perekonomian yang terjadi di pasar. Adapun ciri yang ketiga yaitu hak kepemilikan bersama, di mana hak kepemilikan bersama ini maksudnya adalah seluruh alat produksi sifatnya milik bersama. Tetapi memang pemerintah yang berhak untuk mengatur segala kegiatannya. Adapun ciri sosialis yang selanjutnya itu tidak ada persaingan bebas. Karena segala diatur oleh pemerintah, maka tidak akan ada persaingan yang terlalu bebas antara satu bisnis dengan bisnis lainnya. Adapun ciri yang selanjutnya itu kesejahteraan masyarakat lebih merata. Karena diatur oleh pemerintah pusat, masyarakat hanya tinggal menjalankan sehingga tidak ada kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Adapun ciri selanjutnya itu jumlah produksi terbatas, di mana lagi-lagi karena faktor pemerintah, jumlah produksi juga tidak akan sebanyak negara kapitalis karena pemerintah berpotensi untuk membatasi jumlah produksi demi kesejahteraan masyarakat. Baik, adapun kelebihan sistem ekonomi sosialis yang pertama itu pemerataan kesejahteraan. Hal ini menjadi salah satu kelebihan dari sistem ekonomi sosialis karena segala dipusatkan di suatu tempat, maka ada kemungkinan fasilitas yang diberikan juga akan lebih merata ke seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial. Yang kedua itu tidak ada eksploitasi buruh. Sesuai dengan tujuan awalnya, sistem ekonomi ingin menghilangkan eksploitasi terhadap kaum buruh. Hal itu dapat terjadi karena pelaku bisnis tidak akan semena-mena karena ada batasan yang telah diatur oleh pemerintah. Adapun kelebihan sistem sosialis yang selanjutnya itu tidak ada kesenjangan sosial. Seperti yang diketahui, kesenjangan sosial terjadi karena kejayaan pemilik modal besar yang menyebabkan adanya status sosial si kaya dan si miskin. Sedangkan di sistem sosialis yang diatur oleh negara, hal itu dapat dihapuskan karena adanya pemerataan. Adapun kelebihan selanjutnya itu inflasi dapat ditangani, di mana ketika terjadi inflasi alias kenaikan harga barang secara merata, pemerintah yang punya kuasa untuk mengatur dapat dengan mudah untuk mengatur kebijakan-kebijakan yang menghindari inflasi. Adapun kelebihan selanjutnya yaitu meminimalisir eksploitasi sumber daya alam. Karena kontrol dari pemerintah yang ketat, eksploitasi sumber daya alam kemungkinan kecil akan terjadi karena pelaku bisnis tidak seenaknya sendiri mengolah SDA. Baik, adapun kelemahan sistem ekonomi sosialis yang pertama itu tidak adanya persaingan pasar. Persaingan pasar tidak terjadi karena masyarakat tidak mempunyai jiwa persaingan. Adapun kelemahan selanjutnya itu masyarakat tidak berinovasi.
Karena sudah terbiasa dengan aturan dari pemerintah, masyarakat cenderung akan merasa nyaman dengan apa yang sudah ada dan tidak ada pendorong untuk berinovasi dalam menggerakkan roda ekonomi. Adapun kelemahan selanjutnya itu pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. Pertumbuhan ekonomi dapat berjalan lambat karena pemerintah menjadi satu-satunya yang menjadi pelaku pasar. Adapun kelemahan selanjutnya yaitu berpotensi ada diktator. Berpotensi terjadinya pemerintah diktator karena mereka menjadi satu-satunya pemilik kekuasaan di negara. Hal itu dapat terjadi apabila ada penyalahgunaan kekuasaan dalam suatu negara. Baik, adapun pembahasan selanjutnya yaitu ekonomi campuran, di mana ekonomi campuran ini adalah sistem perekonomian yang menggabungkan sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terencana. Dalam sistem ekonomi campuran ini, pemerintah turut serta dalam pengelolaan ekonomi melalui penguasaan barang modal, sumber daya, pembuatan kebijakan ekonomi, dan pengawasan sektor swasta. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri ekonomi campuran. Adapun yang pertama, pemerintah berperan sebagai pemangku kebijakan. Yang kedua, masyarakat diberi kebebasan. Selanjutnya, persaingan pasar cenderung sehat. Keempat, kebijakan dapat menentukan mekanisme pasar. Yang kelima, presentasi antara pemerintah dan masyarakat sama. Dan yang terakhir, pemerintah tetap bisa membentuk usaha. Adapun kelebihan dan kelemahan dari ekonomi campuran yaitu kelebihannya yang pertama fleksibel, yang kedua menghasilkan inovasi, yang ketiga persaingan pasar sehat, yang keempat pemilik modal minim masih punya peluang, yang kelima kesenjangan ekonomi tidak jomplang, dan yang terakhir tidak ada eksploitasi buruh. Adapun kelemahan dari ekonomi campuran yaitu pertama berpotensi terjadinya suap. Selanjutnya itu keuntungan yang didapat pihak swasta tidak maksimal, dan yang terakhir produksi terbatas. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu ekonomi Islam, di mana ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasis Islam yang dimana sumbernya berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sistem ekonomi Islam sangatlah jauh berbeda sistemnya dengan sistem ekonomi konvensional yang dimana masih sering terjadi praktik-praktik haram seperti halnya riba. Adapun ciri-ciri ekonomi Islam, yang pertama menggunakan sistem bagi hasil, yang kedua menggabungkan antara nilai spiritual dan material, yang ketiga memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam, yang keempat mengakui kepemilikan multijenis, yang kelima menjaga keseimbangan rohani dan jasmani, selanjutnya memberikan ruang pada negara dan pemerintah, dan yang terakhir melarang praktik riba. Adapun kelebihan dan kelemahan dari ekonomi Islam, yang pertama kelebihannya itu menjunjung kebebasan individu, yang kedua mengakui hak individu terhadap harta, yang ketiga larangan menumpuk kekayaan, selanjutnya jaminan sosial, selanjutnya distribusi kekayaan, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, dan yang terakhir kesejahteraan individu dan masyarakat. Adapun kelemahan dari ekonomi Islam, yang pertama lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. Selanjutnya, yang kedua tidak ada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Yang ketiga pendidikan masyarakat yang materialisme. Keempat, praktik ekonomi konvensional lebih dulu dikenal. Dan yang terakhir itu ada pengetahuan secara pemikiran ekonomi Islam kurang. Baik, adapun pembahasan selanjutnya yaitu konsumsi, di mana konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Adapun tujuan dari konsumsi, yang pertama pemenuhan keinginan manusia, yang kedua aktivitas ekonomi, yang ketiga konsumsi mendorong produksi, yang keempat guna menganalisis perilaku individu, kelima perumusan perekonomian negara, keenam teori pendapatan dan ketenagakerjaan,
Selanjutnya, mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Selanjutnya, menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Dan terakhir, memuaskan kebutuhan secara fisik. Adapun ciri-ciri dari konsumsi, yang pertama itu adalah konsumsi dilakukan secara langsung. Yang kedua, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan hidup manusia. Yang ketiga, barang konsumsi diperoleh melalui pembelian atau pengorbanan. Yang keempat, barang dan jasa yang digunakan akan berkurang. Dan yang terakhir, jasa dan barang yang dikonsumsi memiliki nilai manfaat. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu permintaan, di mana permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi, dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa tak terbatas. Adapun hukum permintaan. Hukum permintaan adalah jika harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang akan diminta akan meningkat. Adapun jenis-jenis permintaan, yaitu yang pertama, permintaan efektif, di mana permintaannya disertai dengan daya beli dan terjadinya transaksi. Adapun jenis yang kedua yaitu permintaan potensial, di mana permintaannya disertai dengan daya beli namun belum terjadi transaksi. Adapun jenis yang ketiga yaitu permintaan absolut, di mana permintaan ini adalah permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu produksi, di mana produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Adapun tujuan dari produksi adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran, menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, memenuhi kebutuhan manusia. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan pelaku usaha, memperluas lapangan usaha, menjaga kelangsungan hidup perusahaan, meningkatkan mutu dan jumlah produksi, mengganti barang-barang yang aus dan rusak karena dipakai atau karena bencana. Adapun jenis produksi, yang pertama itu produksi ekstraktif, yaitu kegiatan produksi yang bahannya diambil dari sumber daya alam yang ada di dalam bumi, yang barang tersebut nantinya dijual ke perusahaan lain untuk diolah dan diproses menjadi barang baru. Adapun jenis yang kedua yaitu produksi jasa, yaitu kegiatan produksi yang memiliki tujuan untuk menjual jasa atau keahlian tertentu yang dimilikinya. Adapun jenis produksi yang ketiga yaitu produksi industri, yaitu kegiatan produksi yang bertujuan untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi yang kemudian dijual ke konsumen. Adapun jenis selanjutnya itu produksi agraris, yaitu kegiatan produksi yang memanfaatkan sumber daya alam atau tanaman dan hewan. Adapun jenis selanjutnya yaitu jenis produksi pengangkutan, adalah produksi yang kegiatan produksinya bertujuan untuk melayani pendistribusian atau pemindahan barang dari produsen menuju tempat terdekat dengan konsumen. Adapun jenis produksi yang terakhir yaitu produksi perdagangan, yaitu kegiatan produksi yang memiliki peran sebagai penghubung antara produsen dengan konsumen.